Bayangkan, bagaimana jika sebuah negara tanpa sebuah aturan? Apa yang akan terjadi? Yang terjadi pastinya ketidakadilan, ketidakpastian, dan kekacauan. Nah, maka dari itu, sistem hukum berperan sebagai GPS dalam masyarakat yang dimana dia bisa menentukan arah dan menjadi pedoman untuk kita agar kita tidak salah jalan. Sistem hukum adalah fondasi untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Tanpa adanya sistem hukum, kita sebagai masyarakat tidak bisa hidup berdampingan secara harmonis. Anggap sebuah sistem hukum seperti sebuah permainan ataupun game, yang dimana di dalamnya ada pemainnya, aturan main, dan ada konsekuensi jika melanggar. Sistem hukum berfungsi sebagai berikut. 1. Menciptakan keteraturan dan ketertiban. Hukum berfungsi mengatur masyarakat, mencegah konflik, dan memberikan kepastian hukum dengan sanksi. 2. Melindungi hak dan kebebasan. Hukum menjamin hak-hak individu, melindunginya dari pelanggaran, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran. 3. Menyelesaikan sengketa. Hukum memberikan kerangka kerja dan prosedur yang adil untuk menyelesaikan konflik, baik melalui pengadilan atau litigasi maupun di luar pengadilan atau non-litigasi. Yang keempat, mencegah dan menghukum pelanggaran. Dalam mencegah pelanggaran atau fungsi preventif adalah menggunakan peraturan yang jelas dan sosialisasi untuk meminimalkan pelanggaran. Sedangkan fungsi hukum dalam menghukum pelanggaran atau fungsi represif adalah memberikan sanksi tegas dan efek jera bagi pelaku kejahatan seperti hukum pidana. Yang terakhir, hukum untuk mengedukasi masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku, menjamin keadilan, mencegah konflik, dan menjadi alat perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya adalah jenis-jenis sistem hukum. Jenis-jenis sistem hukum di dunia ada 5. Yang pertama adalah sistem hukum civil law atau yang biasa disebut dengan sistem hukum tertulis. Sistem hukum civil law ini berasal dari Romawi kuno dan berkembang di Eropa daratan, seperti di Perancis, Jerman, Spanyol, dan Belanda. Ciri-ciri utama sistem hukum civil law. Yang pertama, bersumber pada undang-undang tertulis. Yang kedua, hakim berperan sebagai pelaksana. Yang ketiga, putusan hakim tidak mengikat secara umum. Kedua, merupakan sistem hukum common law. Sistem hukum common law merupakan sistem hukum yang berkembang di negara Inggris dan negara-negara bekas jajahannya, termasuk seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Berbeda dengan civil law, common law ini merupakan sistem hukum yang berdasarkan presiden atau putusan hakim terdahulu. Ciri-ciri utama dari common law sendiri yaitu 1. Sumber hukum utama adalah jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang menjadi presiden. Yang kedua, hakim berperan besar dalam membentuk dan menafsirkan hukum. Yang ketiga, sistem peradilan bersifat adversarial, yaitu hakim bersifat pasif dan kedua pihak yang berperkara aktif membuktikan argumentasi masing-masing. Yang ketiga adalah sistem hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang berkembang dan tumbuh dari kebiasaan masyarakat lokal dan diakui sebagai norma sosial yang mengikat. Sistem hukum ini bukan bersumber dari undang-undang, melainkan dari nilai-nilai adat istiadat dan tradisi dalam suatu masyarakat. Ciri-ciri utama dari sistem hukum adat adalah bersifat tidak tertulis namun tetap dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, bersifat fleksibel dan dinamis karena mengikuti perkembangan masyarakat, menekankan musyawarah, keseimbangan dan harmoni sosial, serta sanksi yang diberikan bersifat moral dan sosial. Yang keempat adalah sistem hukum agama. Hukum agama adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama dan kitab suci yang dianut oleh para pengikutnya. Sistem hukum ini tidak hanya mengatur hubungan dengan manusia, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Ciri-ciri utamanya adalah tidak hanya bersifat hukum positif, tetapi juga bersifat moral dan spiritual, mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah, dan etika sosial, serta tidak memerlukan lembaga negara dalam penegakannya. Dan yang terakhir adalah sistem hukum campuran. Sistem hukum campuran adalah sistem hukum yang menggabungkan unsur-unsur dari dua atau lebih dari sistem hukum yang berbeda, seperti civil law, common law, hukum adat, dan hukum agama.
Sistem hukum ini muncul karena berbagai faktor, seperti sejarah, kolonialisme, dan kondisi sosial budaya dalam suatu negara. Ciri-ciri utama dari sistem hukum campuran adalah menerapkan lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan, adanya pembagian bidang hukum berdasarkan sistem asalnya, serta harmonisasi antar sistem dilakukan oleh lembaga peradilan atau legislatif. Contoh sistem hukum di beberapa negara. 1. Indonesia. Indonesia memang mengadopsi sistem hukum civil law dari Belanda, tetapi Indonesia juga mengakui adanya hukum adat dan hukum agama. Hukum adat di Indonesia berperan sebagai penyelesai sengketa seperti sengketa tanah adat dan pembagian warisan. Sedangkan hukum agama juga berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pernikahan dan warisan. Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan antara sistem hukum civil law, sistem hukum adat, dan hukum agama yang saling berinteraksi dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat. 2. Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum common law. Sistem hukum di Amerika Serikat dipengaruhi oleh hukum Inggris yang pada dasarnya menganut sistem hukum common law. Hal ini dibuktikan pada beberapa kasus penting yang menunjukkan peran penting common law dalam melindungi hak-hak individu. Dengan demikian, sistem hukum di Amerika Serikat merupakan sistem hukum common law yang berbasis pada preseden hukum dan peran hakim. Hukum berperan penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan sosial yang dengan aturan, norma, atau lembaga yang mengatur perilaku masyarakat. Fungsinya yakni menciptakan keteraturan, melindungi hak individu, menyelesaikan sengketa, dan memberikan sanksi atas pelanggaran. Secara umum dikenal ada 5 jenis sistem hukum. Yang pertama ada civil law, yang kedua common law, yang ketiga hukum adat, yang keempat hukum agama, dan yang terakhir ada sistem hukum campuran. Masing-masing memiliki ciri, kelebihan, dan kelemahan tersendiri. Indonesia memiliki sistem hukum campuran yang memasukkan unsur civil law, hukum adat, dan hukum Islam. Lalu negara seperti Inggris menerapkan common law yang berbasis preseden hukum dan peran hakim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap hukum memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda dalam mencapai tujuan utama hukum, yaitu menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai dan budaya masing-masing negara.